masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Zahra, Hadir. Naila, Hadir. Yandi, Hadir. Resti, Hadir. Vidya, Hadir. Dewi. Hadir. Oke, baik. Hari ini hadir semua ya. Hari ini mata pelajaran IPA sih anak-anak. Jadi hari ini kita akan belajar tentang Jadi hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini menjelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan benar, mengidentifikasi tahapan pertumbuhan tumbuhan melalui pengamatan gambar atau video, menganalisis faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pertumbuhan tumbuhan, melakukan percobaan sederhana, perkecambahan kacang hijau secara berkelompok, menyusun laporan hasil pengamatan dengan sistematis, terakhir menyampaikan hasil pengamatan secara lisan dengan percaya diri. Menurut kamu, mengapa tanaman yang kekurangan air itu dia menjadi layu? Ada yang tahu? Jadi, kenapa tanaman itu layu kalau dia kekurangan air? Apa? Tidak tahu Bu. Kekurangan nutrisi Bu. Kekurangan nutrisi. Kalau tanaman kekurangan air dia jadi layu karena dia tidak ada oksigen dong anak-anak. Itu dia layu. Nah, yang akan kita lakukan pada hari ini, kita akan diskusi kelompok ya dengan percobaan membuat kecambah. Ada yang tahu kecambah itu apa? Tahu ya. Jadi hari ini kita bagi kelompok, kita diskusi bagi 2 kelompok. Sesuai barisan saja. Jadi silakan gabung dengan kelompoknya. Sebelum praktek atau percobaannya kita mulai, Ibu jelaskan dulu apa itu pertumbuhan ya. Jadi pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya ukuran tumbuhan seperti tinggi dan besar. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan, misalnya tumbuhan mulai berbunga atau tumbuhan mulai berbuah. Nah, proses pertumbuhan kacang hijau itu ada 5 tahap. Yang pertama itu biji kacang hijau. Jadi bijinya itu dipastikan keras seperti ini ya. Nah, kedua menyerap air. Biji mulai besar, kulit biji menjadi lunak, muncul akar. Akar kecil keluar, akar tumbuh ke bawah, muncul tunas atau plumala, batang kecil tumbuh ke atas. Yang terakhir tanaman muda, daun mulai tumbuh atau tanaman itu mulai hijau. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau itu ada 2 faktor, ada faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal itu dia ada dalamnya ada 2, ada gen dan hormon. Kalau gen itu menentukan cepat lambatnya tumbuh, kalau hormon itu mengatur pertumbuhan akar dari batang. Faktor eksternal sendiri itu dari luar, ada air, matahari, udara, suhu, dan media tanam. Media tanam itu bisa kapas atau tanah. Udara ialah oksigen, matahari itu membantu proses fotosintesis, dan air itu membantu biji untuk berkembang. Keterampilan memberi contoh itu dari mana ya? Nah, sekarang kita melakukan percobaan diskusi dalam kelompok ya. Ibu bagi kelompoknya sudah jadi 2 ya. Masing-masing kelompok silakan ambil ini ya. Satu orang satu. Ini ada kapas ya. Ini kaki hijaunya.
Sudah. Jadi langkah keempat itu kita simpan di tempat terang atau di tempat panas. Di bawah matahari. Iya, di bawah matahari, benar. Nah, jadi itu yang sudah kalian buat sampai ke tahap ketiga itu. Kalian bawa pulang, kalian jemur di rumah di bawah sinar matahari. Nah, untuk langkah kelima yaitu kalian amati setiap hari. Jadi sudah kalian amati setiap hari, kalian bikin hasil pengamatannya. Nanti sesudah kalian bikin hasil pengamatannya, di minggu berikutnya akan ibu tanya dari hari ke-1 sampai ke-5 apa yang terjadi. Paham anak-anak? Paham. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Masih ingat sama tugasnya kemarin? Sudah selesai apa belum? Sudah. Ini minggu setelah kalian melakukan praktik ya. Oke, baik, silakan dikumpul masing-masing kelompok. Kumpulkan hasil pengamatan dan kecambahnya. Dari kelompok berapa? Satu. Kelompok 1. Ibu cek dulu ya. Iya, Bu. Mau nilai besar apa nilai kecil? Besar. Ada semangat. Nanti nilainya nak kecil. Besar, Bu. Baik, dari untuk kelompok 1 dan kelompok 2 untuk penilaian sikap di dalam diskusi dan dalam melakukan percobaan, Ibu beri skor 4, yaitu sangat baik. Untuk nilai hasil pengamatannya ini bila bisa diambil. Oh, bagus. Oh, yang jahil. Sudah. Untuk penilaian sikap dalam kalian berdiskusi, dalam kalian mengerjakan proses pembuatan kecambah ini sudah baik. Ibu beri skor 4. Untuk hasil pengamatannya, tabel yang sudah kalian buat ini sudah ibu nilai. Silahkan diambil. Kecambahnya silahkan dibawa pulang atau bisa dipajang di kelas nanti ya. Oke, jadi kesimpulan dari pembuatan kecambah ini, kalau dilihat dari hasil pengamatannya, biji kacang hijau itu mengalami proses perkecambahan yang ditandai dengan pecahnya kulit biji, munculnya akar dan tumbuhnya tunas hingga menjadi tanaman muda. Tumbuhan-tumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu seperti air, cahaya matahari, suhu, dan unsur hara. Air berperan penting dalam membantu proses perkecambahan, sedangkan cahaya matahari diperlukan untuk pertumbuhan tanaman setelah tunas mulai muncul. Oleh karena itu, kebutuhan tumbuhan harus terpenuhi agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi anak-anak, kacang hijau itu tumbuh melalui proses perkecambahan kacang hijau. Pertumbuhan itu menjadi bertahap dari biji hingga tanaman muda. Air adalah faktor terpenting dalam awal pertumbuhan. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari setelah proses pembuatan kecambah ini? Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada, untuk proses ini sudah bagus ya anak-anak, sudah baik. Sebelum kita pulang atau sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Kita ice breaking dulu sebelum pulang. Yang tidak semangat tidak boleh pulang.
bercanda. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi